Melihat hal itu segera Anissa berdiri dan mendekati. "Dok, bolehkah saya saja yang menginfus dia?" Dokter itu menoleh. "Apa Nona memiliki pengalaman menangani pasien?" "Oh, pernah. Meskipun saya hanya mahasiswi kebidanan, tapi saya cukup tahu soal dasar ini." "Oh, begitu ya. Maaf saya telah meragukan Anda, Nona." "Tidak apa-apa kok, Dok. Mari biar saya yang menginfus dia," pinta Anissa mengulurkan tangan. Yang segera dokter itu menyerahkan peralatan infusan, lalu Anissa mulai bergerak memasangkan infus ke punggung tangan Egy. Sementara dokter Pras setelah menyimpan 3 botol obat di atas meja nakas, dia melangkah mendekati sofa yang diduduki ayah Saputra hingga terlibatlah percakapan di antara mereka berdua. Hingga beberapa saat kemudian, lelaki parubaya itu mendekati gadis yang terduduk di sisi ranjang. "Nah Anissa, kamu bisa istirahat sembari menjaga suamimu." Anissa mengangguk kecil. "Iya ayah." Tangan ayah Saputra terulur menepuk pelan puncuk kepala gadis cantik tersebut. "Ayah akan keluar sekarang. Jika kau butuh sesuatu, jangan sungkan hubungi Bian." "Baik ayah," kata Anissa seraya mengulas senyuman terbaik yang dimilikinya. Kemudian Saputra berbalik sembari melirik dua pria berjas agar mengikutinya. "Frans," tegur Alex menyenggol lengan si dokter yang terbengong terpesona saat melihat senyuman cantik yang dipancarkan Anissa. "Oh iya," gelagap dokter Frans. Lalu mereka bertiga pun akhirnya keluar dari kamar yang bergantikan dengan 2 orang pelayan mendorong sebuah troli 3 tingkat. Yang di bagian tingkat bawah berisi mangkuk dan handuk untuk mengompres, sedangkan di bagian atas terisi berbagai macam menu masakan serta peralatan makan. "Saya harap masakan kali ini sesuai selera Tuan Muda, karena beberapa hari ini beliau sama sekali tak pernah menyentuh makanan yang kami sajikan," ucap salah satu pelayan, membuat Anissa yang mendengarnya merasakan simpati lagi. Dia memasang senyuman untuk menenangkan. "Terima kasih, saya akan pastikan dia untuk memakannya." "Baik Nona Muda, kalau begitu kami permisi." Kedua pelayan tersebut keluar kamar setelah menaruh troli itu ke dekat meja sofa. Anissa mengambil botol sirup obat mah untuk disuapkan ke mulut suaminya karena memang obat itu diminum sebelum makan. "Buka dong mulutmu, ini enak loh rasa stroberi," bujuk Anissa sambil menempelkan sendok ke bibir kering itu. "Jus stroberi? Aku ingin," gumam Egy pelan. "Iya makanya, nih minum dulu," sahutan Anissa menanggapi ceracauan lelaki yang masih setia memejamkan mata. "Stroberi?" ceracauan Egy lagi setelah mencecap rasa manis dari obat. Anissa menyimpan kembali botol obat tersebut ke atas meja nakas, lalu beralih mengambil mangkuk yang berisi air dan handuk untuk mengompres. Dia meletakkan handuk yang sudah dibasahi ke kening Egy. "Cepatlah sembuh Egy, biar aku ada teman berdebat lagi." Merasakan benda basah menempel di kulitnya, lelaki remaja itu mengernyitkan alis menahan sakit sehingga kepala dia bergerak seperti orang gelisah. "Macan betina?" Iya," sahutan Anissa. "Macan betina, aku lapar. Aku ingin kimbab yang kau buatkan. Jus stroberi, makanan di rumah ini tidak enak." Ocehan Egy di pejaman mata dan kegelisahannya. Anissa yang mendengarkan hanya bisa terkikik geli dengan jemari tangan mengusap pipi tipis kemerahan si Egy. "Kau ini sedang curhat karena kangen masakanku tah?" "Jadi kau sampai terkena mah begini karena makanan rumah yang tak sesuai seleramu?" Dasar bocah. "Macan betina, makan, lapar, kopi, jus, pancake, kimbab." Ocehan Egy lagi, membuat Anissa tertawa pelan menutup bibir untuk menahan tawanya agar tidak meledak. "Apa sekarang kau sedang mengabsen makanan? Tapi sayang, di atas nampan itu tidak ada tuh satupun yang kau sebutkan tadi." "Kimbab," ceracauan Egy sudah tak jelas lagi. Anissa tersenyum sembari mengusap pipi Egy yang tampak pucat dan kemerahan itu. "Kalau kamu lapar, bangunlah dulu." Anissa menepuk-nepuk pelan pipi Egy. "Bangunlah, makan dulu baru setelahnya kau bisa tidur lagi." Egy yang merasakan sentuhan hangat serta suara yang selalu terngiang di telinganya itu, perlahan kedua mata dia terbuka menatap sayu ke arah wajah cantik Anissa yang berada di hadapan. "Macan betina,
Suara Egi terdengar serak dan pelan. Iya, ini aku. Nah, cepat makan dulu, biar ada tenaga dan perutmu tidak sakit lagi. Bangunkan aku. Badanku lemes. Rajuk Egi mengangkat sebelah lengan. Anissa hanya bisa menghela napas pelan. Baiklah, baiklah, sini si bocah manja. Kemudian dia merangkul badan lelaki itu agar terbangun dari tiduran untuk terduduk dengan menyenderkan punggung di antara bantal yang disusun agar terduduk setengah terbaring. Hembusan napas Anissa menghirup udara, sedangkan Egi malah kembali memejamkan mata keenakan akan posisi yang nyaman senderan. Hei, bangun dong, katanya ingin makan. Ada kimbab, ada jus stroberi juga loh. Kalau kau tidak mau, aku yang akan memakannya, kata Anissa sengaja memancing, yang sukses membuat kedua mata si Egi melek lagi. Kemarikan, aku akan makan. Kekeh geli dari bibir Anissa sembari mengambilkan semangkuk bubur ayam yang di atas bubur itu telah dilengkapi oleh berbagai macam jenis sayuran dan potongan daging. Nah, makanlah. Anissa meletakkan ke atas pangkuan Egi. Sejenak Egi menatap pada mangkuk di hadapan. Kenapa kimbab kok cair dan lembek gini? Ini pasti bukan kimbab, ucap Egi karena saat ini penglihatan dia terasa buram akibat limbung berdenyut dari demam yang dirasa. Ini kimbab, Egi. Malahan kimbab terenak tahu. Ya walaupun dimasaknya dengan cara dicairkan sih. Tapi cobain deh, rasanya lebih enak dari yang biasa. Bujukan rayuan Anissa sehingga mengarang cerita. Suapi, tanganku lemes. Pinta manja Egi. Baiklah, sini bocah nakalku. Anissa mengambil alih mangkuk tersebut dan mulai menyendok, mengaduk bubur di dalam mangkuk. Setelah memastikan dingin yang disendok, nih, makanlah. Dia menyodorkan 1 sendok bubur ke mulut si Egi yang menyambutnya. Egi mencecap dan merasakan makanan di dalam mulut. Kenapa rasanya aneh? Ya jelaslah beda rasanya, ini kan bubur, bukan kimbab. Lagian masih sama-sama berasal dari nasi, ada miripnya lah. Batin Anissa menertawakan. Dia kembali menyodorkan 1 sendok bubur ke bibir Egi. Ini rasa yang baru Egi, enak kan? Tanpa rasa curiga Egi kembali memakan setiap yang disodorkan. Tidak buruk juga.